memproduksi jika mendapatkan sebuah pesanan dari pelanggan, karena barang yang akan dibuat disesuaikan dengan spesifikasi dan permintaan dari pelanggan. Adapun contoh kasusnya, pada bulan Januari 2020, perusahaan mebel antik mendapatkan pesanan untuk membuat kursi kuliah sebanyak 200 buah dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan harga yang dibebankan adalah Rp60.000 per kursinya. Dan pada bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan sebanyak 50 buah meja kerja dari Universitas Gadjah Mada dengan harga yang dibebankan adalah Rp70.000 per meja. Pesanan dari Universitas Yogyakarta diberikan kode pesanan K1 dan pesanan dari Universitas Gadjah Mada diberikan kode pesanan M2. Untuk memenuhi pesanan dari pelanggan tersebut, perusahaan mebel antik akan melalui siklus berikut ini. Yang pertama, siklus pembuatan produk. Perusahaan akan membeli serta menyimpan kayu sebagai bahan baku dan juga bahan penolong akan digunakan. Perusahaan akan membeli serta menyimpan kayu sebagai bahan baku dan juga bahan penolong akan digunakan untuk memproduksi meja kerja dan kursi kuliah. Setelah bahan baku dan bahan penolong dibeli, para karyawan akan mengolah kayu sebagai bahan baku menjadi produk siap jadi sesuai pesanan dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Yogyakarta, yaitu meja kerja dan kursi kuliah. Setelah pemesanan selesai diproduksi, maka produk tersebut akan disimpan ke dalam gudang dan siap diantar kepada para pemesan. Setelah siklus pembuatan produk, kemudian siklus akuntansi biaya dalam memproduksi pesanan dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Yogyakarta. Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi pesanan tersebut akan menjadi biaya yang disebut dengan biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku sendiri ada dua, yaitu biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian kayu sebagai bahan untuk membuat meja dan kursi. Dan biaya bahan baku langsung yaitu biaya yang digunakan untuk pembelian bahan penolong seperti paku, cat, thinner, dan minyak. Untuk memproduksi pesanan dari pelanggan, perusahaan mebel antik tentunya menggunakan tenaga kerja atau karyawan dalam membuat meja dan kursi dari pesanan pelanggan. Tentunya perusahaan juga akan mengeluarkan biaya untuk membayar para karyawan tersebut, dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar karyawan tersebut dengan biaya tenaga kerja yang berupa gaji atau upah dalam membuat meja dan kursi. Karyawan tentunya membutuhkan mesin untuk memotong-motong kayu sebagai bahan untuk membuat meja dan kursi. Dan mesin yang akan digunakan tentunya menggunakan aliran untuk bisa difungsikan. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar listrik tersebut disebut dengan biaya overhead pabrik. Selain biaya listrik, biaya overhead juga terdiri dari biaya depresiasi gedung, biaya pemeliharaan mesin, dan biaya pemeliharaan gedung. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut dikumpulkan menjadi sebuah biaya yang disebut dengan biaya produksi. Kemudian setelah itu ditentukan harga pokok dari produk jadi yang telah diproduksi.